Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Dr. Engineer Insinyur Dwi Arman Prasetya, STMT IPO selaku Koordinator Program Studi Sains Data, Bapak Trimono SSI MSI selaku dosen penguji, dan Bapak Alvan Rizaldi Pratama, STR MTRkom selaku dosen pembimbing MBKM. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil kegiatan MBKM yang telah saya jalani, mencakup proses, pencapaian, dan juga manfaat yang diperoleh. Untuk topik pembahasan sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah pemaparan skema program MBKM, yang kedua pemaparan topik capstone project, yang ketiga pemaparan implementasi capstone project, yang keempat pemaparan rekognisi mata kuliah, dan juga yang kelima adalah pemaparan kesimpulan, saran, serta refleksi diri. Masuk ke dalam bagian pembahasan yang pertama, yakni skema program MBKM yang diikuti. Pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025, saya mengikuti kegiatan studi independen bersertifikat yang diselenggarakan oleh Bangkit Akademi 2024 Batch 2 by Google, Goto, Tokopedia, dan juga Traveloka dengan jalur pembelajaran Machine Learning Path. Untuk proses pembelajaran sendiri dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah online self-paced learning dengan menyelesaikan kursus melalui platform Coursera dan juga Decoding. Yang kedua adalah online synchronous learning dengan mengikuti sesi synchronous text machine learning, soft skill, dan juga English. Dan yang ketiga adalah reflection dan consultation dengan sesi mentoring dengan mentor dan juga dosen pembimbing program. Masuk ke dalam bagian pembahasannya kedua, yakni topik capstone project. Untuk topik capstone project sendiri berfokus pada inovasi di bidang kesehatan kulit wajah dengan pembuatan proyek yang berjudul pengembangan aplikasi dermasir untuk deteksi jenis jerawat dan rekomendasi produk perawatan kulit yang dipersonalisasi berbasis CNN melalui citra wajah. Saya memutuskan untuk mengerjakan proyek ini karena, yang pertama, Indonesia memiliki jumlah penderita jerawat terbesar ketiga di Asia Tenggara. Yang kedua, seperti yang diketahui bersama, saat ini banyak influencer yang mempromosikan produk perawatan kulit atau skincare tanpa memikirkan kebutuhan masing-masing individu. Dan juga yang ketiga, tidak ada solusi yang mudah dan terjangkau untuk perawatan kulit yang dipersonalisasi. Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah sebuah aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu individu mendeteksi jenis jerawat, tipe jenis kulit, dan memberikan rekomendasi produk perawatan kulit yang dipersonalisasi berbasis AI sesuai dengan kebutuhan kulit mereka bernama Dermasir. Terdapat 2 fitur utama dalam Dermasir, yaitu yang pertama adalah klasifikasi jenis jerawat menggunakan Convolutional Neural Networks atau CNN, dan yang kedua adalah rekomendasi produk perawatan kulit yang dipersonalisasi berdasarkan jenis jerawat dan tipe kulit dengan teknologi Vertex AI model Gemma 22 bit. Selanjutnya, masuk ke dalam bagian pembahasan yang ketiga, yakni implementasi capstone project. Untuk timeline pekerjaan sendiri, proyek ini dikerjakan kurang lebih selama 8 minggu, mulai dari tanggal 22 Oktober hingga tanggal 13 Desember 2024, dengan kolaborasi dari 3 batch, yakni yang pertama adalah Machine Learning, yang merupakan fokus saya dengan tugas membuat model klasifikasi jenis jerawat, serta scraping data produk perawatan kulit untuk rekomendasi personal. Lalu ada Pet Cloud Computing yang bertugas untuk pengembangan API, deployment model, dan juga pengelolaan database. Dan yang terakhir ada Pet Mobile Development yang bertugas untuk pengembangan aplikasi dan implementasi fitur utama. Selanjutnya ada diagram alur umum. Untuk diagram alur umum pengerjaan sendiri prosesnya dimulai dengan pertama pengumpulan data untuk membangun model klasifikasi, dilanjutkan dengan scraping produk untuk memberikan rekomendasi berbasis model Vertex AI Gemma 22 bit, lalu dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur menggunakan Google Cloud Architecture, dan juga yang terakhir adalah pengembangan aplikasi mobile menggunakan Android Studio. Selanjutnya masuk ke dalam bagian pembahasan model klasifikasi citra jenis jerawat. Untuk membangun model Dermasir sendiri, langkah awal adalah pembuatan model klasifikasi jenis jerawat melalui gambar citra wajah. Dengan tahapan yang pertama adalah pengumpulan dataset melalui platform Kaggle dengan dataset Skin 90 yang terdiri dari 5 jenis jerawat. Masing-masing terdapat 70 gambar dengan total 350 gambar. Dengan jenis jerawat yang pertama adalah ada fungal berupa bintik kecil, yang kedua papula berupa jerawat kecil merah tanpa nanah, yang ketiga ada pustula berupa benjolan kecil berisi nanah, yang keempat ada nodules berupa jerawat besar dan keras, dan yang terakhir ada fulminans berupa jerawat parah dengan luka merah menyebar. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses pembagian data atau splitting data sesuai dengan label kategorinya, yakni FU, PA, P, N, dan juga F dengan jumlah data training sebanyak 255 gambar 45 per kelas, validation 85 gambar 17 per kelas, dan juga testing 40 gambar 8 per kelas.
Lalu dilanjut dengan tahap preprocessing atau persiapan data dengan mengubah ukuran gambar menjadi 224 kali 224 piksel, dilanjutkan dengan augmentasi gambar untuk menambah variasi gambar menggunakan teknik random flip, rotasi, crop, dan juga perubahan warna. Dan yang terakhir ada normalisasi gambar untuk mengubah menjadi tensor dengan letak 0,0 sampai dengan 1 untuk mempercepat proses konvergensi. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses pembangunan model. Untuk klasifikasi jenis jerawat sendiri dilakukan penggunaan TensorFlow, Keras, dan juga Python dengan arsitektur CNN dan Mobile Net V1 sebagai pre-train model. Adapun proses pemodelannya sendiri yakni pemodelan dimulai dengan input layer 224 kali 224 dengan ekstraksi fitur menggunakan Mobile Net V1 dan fine tuning pada 50 lapisan terakhir. Lalu dilanjutkan menggunakan depth-wise convolution untuk memproses fitur dan point-wise convolution untuk menggabungkannya, sehingga memastikan efisiensi dan juga akurasi. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi model, mendapatkan 92,25% untuk data training, 76,87% untuk data validation, dan juga 81,25% untuk data testing. Lalu selanjutnya adalah dilakukan proses rekomendasi produk perawatan kulit. Yang pertama dilakukan proses scraping Shopee menggunakan Puppeteer Core untuk mengumpulkan berbagai data seperti nama, kategori, rating, deskripsi, harga, URL gambar, URL pembelian, dan juga nama toko dengan produk facial wash, moisturizer, toner, serum, dan juga sunscreen. Lalu dilanjutkan dengan penggunaan Vertex AI Gemma 22 bit untuk merekomendasikan produk skincare berdasarkan jenis jerawat, kondisi kulit, dan pilihan produk pengguna. Lalu selanjutnya masuk ke dalam pembagian database dan juga deployment Dermaster. Deployment system sendiri terdiri menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah model klasifikasi jenis jerawat yang dideploy menggunakan backend Python tanpa Flash dan Vertex AI, dan yang kedua adalah model rekomendasi produk menggunakan Google Cloud Service dan Vertex AI dengan API berbasis prompt. Untuk Google Cloud Architecture sendiri, Dermaster memiliki Firebase untuk autentikasi, Cloud Run, Vertex AI, PostgreSQL, dan juga Cloud Storage. Lalu dirancang pula database untuk mengintegrasikan tabel user, model prediction, model results, artikel, dan juga products. Dan yang terakhir dibuat pula penghubungan front-end mobile dengan back-end mencakup user, produk, artikel, dan juga model. Tahap terakhir untuk pengembangan aplikasi Dermaster ini sendiri adalah dilakukan pengembangan aplikasi mobile. Dermaster dikembangkan menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman utama menggunakan Kotlin serta berbagai library seperti Pegging, Tree, Retrofit, Camera X, Digger, Hilt, dan arsitektur MVVM untuk memisahkan logika UI dan juga bisnis. Dengan flow tampilan, pengguna mendaftar login dan mengisi data diri, halaman utama menampilkan artikel produk dan riwayat scan, lalu scan wajah dan pemilihan jenis kulit untuk rekomendasi produk, lalu terdapat halaman history untuk menampilkan riwayat scan dan juga produk, lalu terdapat halaman profil untuk mengedit data pribadi. Lalu terdapat beberapa tampilan Dermaster seperti berikut. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan keempat, yakni rekognisi mata kuliah. Yang pertama terdapat rekognisi mata kuliah intuisi dan wawasan data yang berdasar pada materi Crash Course on Python, using Python to Interactive OS, dan juga belajar analisis data dengan Python. Dengan proyek dashboard interaktif tren kualitas udara berdasarkan stasiun di kota Beijing, yang bertujuan untuk memvisualisasikan pola polutan udara di setiap stasiun secara harian, bulanan, dan juga tahunan. Yang pertama dilakukan perumusan pertanyaan bisnis untuk mengetahui stasiun polutan tertinggi dan juga terendah, serta analisis bulan dengan polutan tertinggi dan terendah serta tren visualisasinya. Lalu dilakukan tahapan data wrangling, yang pertama pengumpulan data, accessing data, dan juga pembersihan data. Dilanjutkan dengan tahapan EDA, yakni yang pertama korelasi antar kolom, rata-rata polutan, tren semua jenis polutan, dan juga visualisasi arah angin. Lalu terdapat visualisasi dan explanatory analysis untuk menjawab pertanyaan bisnis. Dilakukan analisis lanjutan yakni perhitungan AKI dan juga diperoleh kesimpulan bahwa PM2,5, PM10, SO2, NO2, CO, dan juga O3 tertinggi di stasiun tertentu dan terendah di stasiun lainnya. Dengan bola polutan tertinggi dan terendah, untuk Desember 2015 terdapat polusi tertinggi di PM2,5, PM10, dan CO. Kemudian seterusnya, dan kemudian untuk polusi terendah pada Agustus 2015 terdapat PM2,5 terendah, PM10, NO2 terendah di bulan Februari 2016. Lalu dilakukan pembuatan dashboard interaktif Streamlit untuk memvisualisasikan pola polutan dan juga AKI tren di setiap harinya, bulan, dan juga tahun.
Untuk alasan rekognisinya sendiri, proyek ini relevan dengan mata kuliah intuisi dan juga wawasan data karena mencakup analisis data, eksplorasi hubungan polutan, visualisasi data, dan juga penggunaan Streamlit untuk dashboard interaktif yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu yang kedua terdapat mata kuliah citra digital, pengolahan citra digital yang berdasar pada materi Convolutional Neural Networks in TensorFlow dan juga Capstone Project dari Mesir. Terdapat proyek klasifikasi anjing atau kucing dengan tahapan yang pertama pengumpulan dan juga eksplorasi dataset dengan menggunakan total 22.434 gambar, lalu dilanjutkan dengan pemrosesan data dengan persiapan data training sebesar 85% dan data validation sebesar 15%, dilanjutkan dengan augmentasi gambar. Lalu setelahnya dilakukan pembangunan model menggunakan CNN dan early stopping untuk stop ketika akurasi mencapai 80%, diperoleh hasil modeling sebagai berikut. Kemudian diperoleh akurasi sebesar 81,7% untuk data training dan 80,3% untuk data validation, lalu dilakukan klasifikasi. Dan yang kedua terdapat Capstone Project dari Mesir yang berfokus pada model untuk klasifikasi jenis jerawat. Kedua proyek tersebut relevan dengan mata kuliah pengolahan citra digital karena keduanya menggunakan teknik Convolutional Neural Networks atau CNN untuk klasifikasi citra, baik untuk membedakan hewan maupun jenis jerawat. Yang ketiga terdapat mata kuliah Natural Language Pre-Processing yang berdasar pada materi Natural Language Processing in TensorFlow dan juga Restaurant Review Sentiment Analysis. Terdapat proyek prediksi kata selanjutnya menggunakan kumpulan teks puisi yang memiliki struktur puitis. Dengan yang pertama dilakukan pengumpulan dan juga eksplorasi dataset menggunakan dataset Six-Personages, lalu dilanjutkan dengan pemrosesan data. Yang pertama dilakukan pengumpulan menjadi huruf kecil, dilanjutkan dengan fit vectorizer untuk menghapus tanda baca, lalu n-grams untuk menguratkan kata, lalu pet untuk menyeragamkan panjang kalimat, dan juga fitur dan label untuk memisahkan fitur kata. Kemudian dilakukan pembangunan model menggunakan TensorFlow dan juga LSTM dan diperoleh akurasi sebesar 82,81%. Kemudian dilakukan prediksi kata selanjutnya dengan mengikutkan kata "Help me Obi, one can Obi, you are my only hope" dan diperoleh prediksi kata berikutnya. Kemudian yang kedua terdapat proyek analisis sentiment review restoran. Dengan yang pertama dilakukan pengumpulan dan eksplorasi dataset menggunakan dataset yields, dilanjutkan dengan pemrosesan data yakni mengubah menjadi huruf kecil, terus menghapus stop words, membagi dataset, lalu membuat tokenizing, dan juga membuat sequence dan padding. Lalu dilakukan pembangunan model menggunakan TensorFlow, dan dilakukan deployment dengan mengkonvert model yang telah dibuat yang awal mulanya memiliki format H5 menjadi TensorFlow.js dan dilakukan proses deployment menggunakan Simple Web Server dan diperoleh hasil tampilan website kurang lebih sebagai berikut. Untuk alasan rekognisinya sendiri, kedua proyek ini relevan dengan mata kuliah Natural Language Processing karena keduanya menggunakan teknik NLP dengan LSTM untuk prediksi kata dan model untuk analisis sentimen teks. Lalu yang keempat terdapat mata kuliah pengenalan pola yang berdasar pada supervised machine learning, unsupervised, recommenders, dan juga reinforcement learning. Pertama terdapat proyek prediksi keuntungan berdasarkan populasi kota untuk perluasan restoran menggunakan dataset berlabel dengan pernyataan masalah untuk mengetahui kota yang berpotensi menghasilkan keuntungan lebih besar. Lalu dilakukan pengumpulan dan eksplorasi dataset menggunakan data berlabel dengan populasi penduduk sebagai variabel independen dan profit sebagai variabel dependen. Lalu dilakukan pembentukan model regresi linear yang pertama fungsi biaya dengan W awal 2 dan B sama dengan 1. Kemudian dilakukan penurunan gradien dan diperoleh nilai W sama dengan 1,1166 dan juga B sebesar negatif 3,630. Dan dilakukan prediksi menggunakan nilai-nilai tersebut diperoleh hasil bahwa lebih baik untuk mendirikan restoran baru di kota dengan populasi 70.000 dibandingkan dengan mendirikan restoran baru di kota dengan populasi hanya 35.000. Lalu dilakukan deteksi anomali dengan pernyataan masalah untuk mendeteksi anomali pada komputer server, lalu dilakukan pengumpulan dan juga eksplorasi dataset menggunakan data tidak berlabel dengan dua fitur yakni throughput dan juga latensi, lalu dilanjutkan dengan distribusi Gaussian dengan menghitung mean dan variance, lalu dilakukan pemilihan ambang batas, diperoleh epsilon sebesar 0,000899, dan kelima dilakukan deteksi anomali. Diperoleh hasil deteksi anomali kurang lebih sebagai berikut. Lalu
Untuk alasan rekognisinya, kedua proyek ini relevan dengan mata kuliah pengenalan pola karena menggunakan teknik supervised learning untuk prediksi profit dan unsupervised learning untuk deteksi anomali yang terkait dengan pengenalan pola dan pengambilan keputusan berbasis data. Lalu yang kelima terdapat mata kuliah fisik komputer dengan berdasar pada Introduction to TensorFlow for Artificial Intelligence, Machine Learning, dan juga Deep Learning, serta Advanced Computer Vision with TensorFlow. Dengan proyek yang pertama yakni Happy Hours Dataset, yakni klasifikasi senja atau bahagia, dimulai dengan pengumpulan dan eksplorasi dataset, pemrosesan dataset, pembangunan model, dan juga klasifikasi. Lalu yang kedua terdapat klasifikasi gambar dan juga deteksi objek. Dengan langkah pertama dilakukan bounding box preparation untuk membuat bounding box di sekitar angka yang diprediksi dan memvisualisasikan lokasi objek, lalu dilakukan pengumpulan dan eksplorasi dataset menggunakan dataset MNIST dengan digit 0 sampai dengan 9. Dilanjutkan dengan pembangunan model CNN dan diperoleh akurasi sebesar 95,30% dan dilakukan visualisasi dan prediksi dengan nilai IOU sebesar 0,6. Kemudian untuk alasan rekognisinya, kedua proyek ini relevan dengan mata kuliah fisik komputer karena menggunakan CNN untuk klasifikasi gambar dan deteksi objek dengan TensorFlow. Lalu yang keenam terdapat mata kuliah deployment aplikasi yang berdasar pada Browse-based model with TF-JS, Device-based model with TF-Lite, Database with TF Data Service, dan implementation of Rex Papers with Force Lizard using TensorFlow.js. Dengan proyek yakni implementasi batu gunting kertas Spark Lizard menggunakan TensorFlow.js, dengan tahapan yang pertama dilakukan setup dan juga project infrastruktur dengan menggunakan file HTML dan mempersiapkan file-file yang diperlukan, lalu dilakukan dataset management dengan mengelola dataset pada file rps strip dataset.js, dilanjutkan dengan pembangunan model menggunakan MobileNet dan juga deployment web server dengan menginputkan semua direktori website dan deploy ke dalam simple web server, kemudian diperoleh tautan, dan dilakukan tampilan sebagai berikut, yakni training dan juga validation. Untuk alasan rekognisinya sendiri, proyek ini relevan dengan mata kuliah deployment aplikasi karena menggunakan TensorFlow.js untuk menjalankan model machine learning di browser tanpa server eksternal. Lalu yang ketujuh terdapat mata kuliah framework pengembangan perangkat lunak, yakni yang berfokus untuk implementasi dari perangkat lunak berbasis aplikasi mobil, yakni Dermasir, dengan tahapan general yakni analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, penerapan, dan juga pemeliharaan. Kemudian dilakukan pengembangan dengan pendekatan metode Scrum yang menitikberatkan pada kolaboratif dengan sprint interaktif 1 sampai dengan 4, yakni kurang lebih satu sprintnya dilakukan selama 1 hingga 2 minggu. Kemudian untuk alasan rekognisinya sendiri, proyek ini relevan dengan mata kuliah framework pengembangan perangkat lunak karena menerapkan framework untuk pengembangan dan integrasi aplikasi, memastikan efisiensi, struktur, dan juga skalabilitas. Lalu masuk ke dalam pembagian mata kuliah ke-8 yakni mata kuliah data storytelling yang berdasar pada belajar analisis data dengan Python dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi skor belanja untuk mengembangkan strategi pemasaran efektif. Dengan proyek analisis faktor-faktor yang mempengaruhi skor belanja untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, dilakukan tahapan yang pertama dilakukan perumusan pertanyaan bisnis, di mana supermarket mengalami stagnasi pendapatan meskipun mengandalkan strategi pemasaran yang berfokus pada keluarga besar. Asumsi bahwa semakin besar keluarga, semakin tinggi spending score terbukti tidak efektif, sehingga perlu evaluasi untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan tahapan yang pertama yakni data wrangling untuk mengumpulkan data, accessing data, dan juga pembersihan data, lalu mapping data kategori, outlier, lalu selanjutnya dilakukan exploratory data analysis untuk memperoleh ringkasan statistika deskriptif, proporsi jenis kelamin, dan juga profesi pelanggan, lalu visualisasi distribusi. Lalu dilanjutkan dengan korelasi antar kolom. Dan dilakukan analisis lanjutan, yakni yang pertama adalah kategori keluarga berdasar ukuran keluarga, yakni 971 keluarga kecil dan 790 menengah, penambahan kolom rasio pendapatan per keluarga, dan juga pengelompokan tingkat pengeluaran. Yang ini terdapat 2 pelanggan di kategori pengeluaran tinggi meskipun terdapat banyak keluarga dengan kategori besar. Berdasarkan evaluasi tersebut, dapat dilakukan naratif storytelling, yakni supermarket awalnya merancang program loyalitas berdasarkan asumsi keluarga besar memiliki pengeluaran lebih tinggi. Namun penjualan stagnan, analisis menunjukkan pengeluaran dipengaruhi oleh pendapatan tahunan dan juga rasio pengeluaran. Dengan pelanggan berpendapatan tinggi cenderung memiliki spending score tinggi lebih tinggi meskipun keluarga kecil.
Sehingga dapat dirumuskan strategi pemasaran efektif, yakni yang pertama, segmentasi berdasarkan penghasilan, penyelesaian program loyalitas, dan juga pendekatan personalisasi. Untuk alasan rekognisi sendiri, proyek ini relevan dengan mata kuliah data storytelling karena menggunakan analisis data dengan Python dan visualisasi untuk mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi skor belanja, mendukung pengembangan strategi pemasaran berbasis data. Lalu masuk ke dalam pembahasan kelima, yakni kesimpulan, saran, dan juga refleksi diri. Program MBKM Bangkit memperdalam pengetahuan saya dalam machine learning dan juga data science, memberi pengalaman praktis serta kolaborasi dengan ahli dan teman sejawat. Saya menyadari perlunya pengembangan soft skill seperti komunikasi efektif dan juga manajemen waktu, serta lebih banyak proyek nyata untuk menghadapi tantangan profesional. Demikian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.